ungkap kemungkinan Yasona Laoli jadi tersangka masih didalami. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, bicara soal kemungkinan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Laoli menjadi tersangka selanjutnya dalam kasus suap penetapan pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR RI tahun 2019 sampai tahun 2024 Harun Masiku. Dikatakan juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, kemungkinan status Yasona dinaikkan menjadi tersangka masih didalami tim penyidik. Diketahui dalam perkara tersebut, Yasona masih berstatus sebagai saksi. Namun, KPK telah mencegah politikus PDI Perjuangan itu bepergian ke luar negeri. Masih didalami oleh penyidik, semua pihak, bukan cuma yang disebut saja. Semua pihak yang bertanggung jawab tentunya akan kita proses sesuai aturan hukum yang berlaku, kata Tessa dalam keterangannya dikutip Sabtu, tanggal 28 Desember tahun 2024. Di lain sisi, KPK turut merespons ihwal pencegahan Yasona keluar yang menurut PDIP tidak memiliki dasar hukum pasti. Menurut Komisi Anti Korupsi, segala jenis tindakan yang diambil penyidik dipastikan sudah memenuhi kepastian hukum. Kata Tessa, pencegahan Yasona ke luar negeri telah memenuhi prosedur dan disetujui oleh pimpinan KPK. Semua tindakan yang dilakukan oleh penyidik itu memiliki dasar hukum. Ada prosedurnya sebelum itu diajukan dan disetujui oleh pimpinan KPK untuk melakukan pencegahan yang jelas. Semua pihak yang dicegah untuk pergi ke luar negeri dibutuhkan keterangannya di dalam negeri, katanya. Supaya prosesnya bisa lebih cepat. Intinya seperti itu, Tessa menambahkan. Dalam kasus suap PAO yang sebelumnya menjerat ex-caleg PDIP Harun Masiku sebagai buronan, KPK telah menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Selain Hasto, KPK juga menetapkan advokat PDIP Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka. Selain perkara itu, KPK menjerat Hasto dalam kasus dugaan perintangan penyidikan. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan Yasona bepergian ke luar negeri selama 6 bulan.